Teori dalam penelitian disusun oleh Nabila Sekar Larasati NPM 2022145000037. Pengertian teori. Teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang saling berkaitan, dan disusun secara sistematis untuk menjelaskan suatu fenomena atau gejala tertentu. Kegunaan teori. Pertama, memperjelas dan mempertajam ruang atau konstruk variabel yang akan diteliti. Kedua, prediksi dan pemandu untuk menemukan fakta, yaitu untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. Ketiga, pengendali atau kontrol, yaitu untuk membahas hasil penelitian. Selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah. Teori dalam penilaian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, teori yang digunakan harus sudah pasti karena akan berfungsi untuk memperjelas masalah yang teliti, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Teori dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, teori digunakan untuk memandu pemahaman dan interpretasi data. Teori tidak ditentukan di awal, tetapi dikembangkan selama proses pengumpulan dan analisis data. Peneliti bisa menggunakan lebih dari satu teori untuk melihat suatu fenomena dari berbagai sudut pandang. Langkah mendeskripsikan teori. Pertama, tetapkan nama dan jumlah variabel yang diteliti. Kedua, cari sumber bacaan sebanyak-banyaknya dan yang relevan dengan variabel penelitian. Ketiga, cari definisi dari setiap variabel yang diteliti. Bandingkan antara sumber yang satu dengan yang lainnya. Keempat, deskripsikan teori yang sudah dibaca dalam bentuk tulisan. Sumber bacaan yang dikutip harus dicantumkan. Contoh penulisan. A. Landasan teori. Pertama, perilaku konsumtif Y. A. Definisi. B. Indikator. C. DST. Kedua, literasi keuangan X. A. Definisi. B. Indikator. Hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama, penulisan kutipan dapat dilihat pada buku panduan, skripsi PPT Gaya Selingkuh. Terlampir. Kedua, referensi yang digunakan bisa berasal dari buku, jurnal, laporan keuangan, hasil survei, data BPS, dan lainnya. Ketiga, dalam landasan teori yang disajikan variabel Y terlebih dahulu, baru kemudian variabel X. Keempat, definisi setiap variabel berasal dari berbagai pendapat ahli. Kemudian dibuat sintesis atau simpulan. Simpulan dari definisi variabel akan digunakan sebagai definisi konseptual yang ada di bab ketiga pada bagian instrumen penelitian. Kelima, setiap variabel harus ada indikatornya. Hal ini berguna dalam membuat kisi-kisi instrumen yang ada di bab ketiga. Kesimpulan. Materi teori adalah fondasi penting dalam penelitian yang memberikan arah, penjelasan, dan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Teori yang tepat memperkuat kualitas dan keakuratan hasil penelitian.